2019 kan kita sudah tahu Jokowi menang, dia masukkan seluruh profesional dan orang politik. Nah, banyak yang akan diuntungkan dari perjalanan panjang selama 5 tahun ini, Pak. Yep. Nah, ada yang ambil keuntungan, ada yang tersingkir. Beberapa politikus yang main terlalu nakal, dia singkirkan. Menurut Bung Alek dulu lah ya, Bung Alek dulu. Melihat kayak dari 2019 itu bagaimana? Saya berangkat dari ungkapan sederhana yang sebenarnya orang biasa bilang bahwa siapa kerja siapa makan. Dia kerja dia makan, dia tidak kerja ya biasa. Artinya bahwa ungkapan ini dia memastikan bahwa pertarungan ini sangat sengit. Ada banyak hal dan seluruh atribut yang melekat dalam diri orang selaku pemilih akan terus dikerahkan. Tujuannya satu, menang. Di balik kemenangan itu, kita bicara tentang kontribusi. Artinya bahwa dalam konteks politik tidak akan pernah bisa lepas dari yang tadi kita bilang, bahwa saya sudah berdarah-darah, saya sudah bekerja begitu panjang, dan saya sepanjang ini ada banyak hal yang dikorbankan, banyak hal yang ditaruhkan, karena itu sampai pada titik finish ketika menang. Tidak salah dong. Kalau tarik tangan itu ada apa-apa. Itu biasa. Itu biasa aja ketika kita berangkat dari pemahaman sederhana ketika memahami politik bahwa ini sebuah kepentingan. Sekarang kita lompat untuk memahami apa pesan politik di balik konteks 2019. Bagi beta clear bahwa ini rujukan. Politik ini dia akan terus berjalan dan dia terus berkesinambungan. Kenapa dia berkesinambungan? Secara sistemik berdasarkan aturan hanya ada dua mekanisme. Incumbent, dengan jalur partai, bahkan dengan jalur independen, ya kan? Tapi dia memiliki kalkulasi dan hitung-hitungan tersendiri, ada aturan mainnya. Nah, pertanyaan ketika apakah 2019 menjadi rujukan penting dalam memahami 2024? Ya, itu clear. Kenapa? Tidak mungkin dong. Tidak mungkin bahwa dia harus finishnya di 2024, tetapi 2019 dia tidak pasang kuda-kuda. Dalam artian bahwa segala hal akan dia ukur. Nah, sampai pada konteks memahami 2024 dalam transisi konstelasi politik yang sementara ini panas. Yang menarik di sini adalah munculnya aktor pemain 2019 yang rame terus dibincangkan, Prabowo. Rival ini kan paling panas nih, 2019 nih. Rival ini kan panas. Tapi dia menjadi dingin. Dan orang akan baca dia sebagai sesuatu yang, ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Kan panjang, analisis begitu panjang nih. Kan panjang. Akademisi bermain di ranahnya, politikus bermain di ranahnya masing-masing untuk coba membaca hitung-hitung kalkulasi seperti apa langkah taktis yang nanti diambil oleh Jokowi. Sekarang tiba-tiba yang menarik yang tadi saya bilang, menarik adalah rival itu dipakai, diambil untuk menjadi bahagian. Ada beberapa podcast yang sebenarnya seru untuk memperbincangkan terkait dengan Prabowo dalam konteks ketika masuk dalam kepemimpinan Jokowi, dia bilang sebagai pembantu dari sisi undang-undang, yes. Artinya bahwa dia mau bilang bahwa tidak ada dua komando. Kan itu Jokowi selalu bilang, hanya ada satu komando. Itu berarti selain daripada Jokowi, itu pelaksana. Itu pelaksana. Dalam artian bahwa
semua pembantu. Hanya Jokowi yang jadi tuan. Apapun yang dibilang. Nah, logisnya adalah, bukan logis sih. Saya mau bilang bahwa yang menarik di sini adalah rival itu dijadikan teman. Nah, pertanyaan menarik adalah dalam konteks mau masuk di 2024, ini ada di goncang-gancingin mulai panas ketika muncul baliho-baliho, muncul analisis-analisis yang begitu panjang untuk memahami bahwa Pak Jokowi akan kemana arah politik ini. Dari sisi analisis, ketika memahami tadi narasi awal yang tadi saya bilang bahwa 2 poin kendaraan ini, salah satunya adalah kendaraan politik ketika mau maju. Ada beban etis yang sadar atau tidak, itu melekat. Beberapa percakapan di beberapa podcast di acara TV juga selalu bilang, apa yang masih kurang? Ini bukan kata saya. Dan ini semua satu Indonesia sudah tahu itu. Bahwa apa yang masih kurang yang PDIP buat. Kurang lebih seperti itu. Kan itu poin. Artinya bahwa seolah-olah dia mau bilang bahwa karena saya kok seperti ini, kurang apa dari Solo sampai masuk Jakarta. Itu gara-gara PDI. Ya, itu poinnya. Nah, dia menjadi menarik ketika orang mulai membaca langkah politik Jokowi ini seolah-olah ambigu. Artinya bahwa ambigu ini yang dimanfaatkan oleh partai lain yang notabene kemarin jadi rival, menjadikan dia sebagai ruang bahwa ketika Jokowi menang dan dia ambil rivalnya untuk menjadi tim dalam kepemimpinan dia, dan kali ini viral seolah-olah mau bilang bahwa Jokowi itu susah untuk dibaca. Pada satu sisi dia harus bermain di Ganjar dalam artian bahwa karena serumah dengan Ganjar partai, tapi ruang ini juga dimanfaatkan oleh partai lain dalam artian bahwa mereka juga bisa membaca bahwa sebenarnya arah Jokowi juga sebenarnya mau bilang di situ bahwa Jokowi juga seolah-olah dia sementara membaca bahwa Jokowi sementara lirik Prabowo. Karena itu tadi saya bilang bahwa sebenarnya langkah ini sudah dimulai dari Jokowi dengan sadar-sadarnya memasukkan rivalnya masuk dalam tim. Karena itu saya bilang bahwa langkah masuknya Prabowo itu bukan karena mentalitas dia sebagai seorang negarawan. Sampai pada titik memahami Prabowo atau Jokowi sebagai seorang negarawan itu belum dibicarakan, belum. Itu masih jauh karena konsep negarawan bukan harus diukur dari situ. Saya pikir panjang sih sebenarnya. Tapi bagi saya dalam hitung-hitungannya politis, masuknya Prabowo dalam kepemimpinan 2019 itu menjadi titik start untuk memahami dinamika politik 2024. Oke, itu dulu Bu. Kalau menurut Bung Andi, masuknya Prabowo ke dalam kubu Jokowi itu bukan hanya menurut Bung Alex sifat kenegaraan, tapi modal untuk 2024. Pendapat Bung Andi. Sementara basicnya dari kita kan. Iya. Isu-isu ini berkembang ya. Oke, coba. Iya, Bung Odi sama Bung Alex. Yang Bagaimana? saya lihat begini, ini konteks dalam tahun 2019 ya, Indonesia Maju. Yang saya katakan adalah lawan jadi kawan. Itu perlu dicatat. Lawan jadi kawan. Triknya Jokowi adalah itu. Kenapa sampai lawan dia bisa menjadikan teman, sahabat? Itu politik yang sangat bagus menurut saya. Lalu tadi seperti Bung Alex bilang bahwa oke, dia harus melihat sesuatu yang terjadi di ranah politik PDI ya. Nah, tetapi kalau dari saya itu strategi yang dimainkan oleh Pak Jokowi. Bagaimana untuk bisa memajukan negara ini? Bukan berlari dalam satu langkah, tetapi berlari dalam hitungan 3 langkah ke depan. Itu lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan.
itu yang dipakai oleh seorang Pak Presiden, dalam hal ini Pak Jokowi. Nah itu, saya lihat dalam hal konteks itu, sehingga Pak Prabowo diambil untuk membantu bekerja sama. Nah itu, karena ada mempunyai satu tujuan. Kalau dalam sistem politik itu kan kita bicara demokrasi atas kesepakatan bersama, kita mempunyai tujuan yang sama. Itu poinnya di situ. Kalau Jokowi dia mau melihat bahwa kamu partai lain, dia tidak pikir itu. Karena ingin untuk secara sosial, ya saya harus kerja sendiri untuk menghidupkan saya sendiri begitu. Tetapi dia melihat bagaimana untuk saya bisa bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Itu yang sangat penting di kinerja satu periode ini. 2019 sampai nanti akan pemilihan di 2024. Nah ini yang kita lihat dalam perjalanannya Jokowi untuk mengambil seorang menteri, bagaimana untuk mengejar target. Nah itu ada banyak hal yang dalam perjalanan statement Pak Jokowi mengatakan bahwa kalau tidak bekerja sesuai prosedur saya akan pecat. Itu statement pertama waktu mau dilantik Indonesia Maju. Tapi belum dipecat juga. Ada. Tidak, maksudnya dalam konteks Prabowo. Artinya kalau artinya kalau macam mau berangkat dari premis itu, artinya bahwa kalau tidak laksanakan instruksi, berarti saya pecat. Oke. Bangun dari situ. Sebentar. Artinya bahwa food estate, apalagi yang tadi dibilang alustista, ada banyak sekali narasi yang dibangun di luar bahwa tidak berhasil. Pertanyaan simpan, kenapa belum dipecat? Apa poinnya? Kalaupun harus berangkat dari sebuah kesimpulan bahwa mentalitas Prabowo sebagai seorang presiden yang memiliki tanggung jawab itu sudah mulai ada ketika dia terpilih. Artinya berdasarkan konsensus itu, keinginan besar 200 juta lebih masyarakat ini menaruh harapan itu, dan itu diimplementasikan oleh Jokowi. Cukup rivalitas ini dan ayo sama-sama mari kita bangun Indonesia. Konteks itu ya. Tapi dalam konteks bagaimana membaca ruang politik langka, bagaimana Prabowo yang sampai saat ini dengan Jokowi lalu panas-panasnya sekarang, pertanyaan sederhana, apakah masuknya Prabowo dalam konteks saya sadar-sadarnya rivalitas itu loh dipakai oleh Jokowi untuk masuk, ngapain? Kan simpel saja memahami ini. Tidak ada salah juga. Kalau dalam konteks yang Bung Hani bilang bahwa dia untuk Indonesia maju, kenapa tidak? Seolah-olah saya mau bilang bahwa sudahlah, move on lah, semua sudah selesai lah, mari sama-sama lah, Indonesia lah, gitu kan? Oke, clear, deal. Tapi bagaimana memahami apa sih di balik itu? Paling tidak saya mau bilang bahwa saat dilantik, pion dan catur dan semua yang ada di atas papan catur itu sudah mulai digerakkan. Strategi itu kan sudah mulai dibangun ketika pelantikan itu. Nah pertanyaan itu yang sebenarnya saya mau bilang bahwa menjadi langkah politis. Kenapa? Karena dia sadar satu. Kesadaran dia pertama adalah Prabowo rival 2019. Yang kedua, dia tahu bahwa dinamika politik yang terjadi waktu itu dia blunder kok. Narasi negatif kan terlalu banyak, kampanyenya terlalu kuat sekali waktu itu. Secara psikologi dia terganggu. Mau dibilang bahwa dia tidak terganggu, buktinya apa? Buktinya dia ambil bahwa itu kecil kemungkinannya. Pas Jokowi yang duduk ini kan bukan karena dia yang duduk. 200 juta orang yang dorong dia naik. Karena itu sakit hati itu bukan hanya Jokowi yang bisa pendam itu kan. Kan yang dukung dia juga yang marah. Kan itu poinnya. Ya. Oke, kita coba kasih begini. Ada satu pertanyaan yang banyak masyarakat tuh bilang ya,
bahwa Jokowi bermain dua kaki untuk melawan PDI juga. Jadi dia tidak mau tersandra oleh gaya politik PDI. Mungkin Bung Hani bisa kasih tanggapan. Iya, kalau melihat dalam situasi ini, ya seperti tadi Bung Alex bilang bahwa bermain catur ya. Nah, di situ kan ada dua kaki. Jokowi ini sebenarnya kemana? Tetapi kalau saya lihat ya, pertama adalah bisa saja Jokowi itu sedang bermain catur untuk melihat situasi yang ada. Sebenarnya siapa sih yang unggul? Itu yang pertama. Oke, Prabowo atau siapa? Karena isu politik ini yang harus dimainkan lalu masyarakat itu paham. Itu poin di situ. Nah, menurut saya. Lalu bisa saja Pak Jokowi pada posisi kembali ke rumah. Artinya rumah PDI. Itu. Karena memang dua-dua punya statement yang sama bahwa Prabowo ingin melanjutkan, sedangkan Pak Ganjar juga ingin melanjutkan ke depan. Nah, disitulah Pak Presiden Jokowi telah bermain catur itu supaya melihat bagaimana suara masyarakat seperti apa. Bagaimana dengan masuknya Kaisang ke PSI? Apakah izin atau ini kan bicara anak, iya kan? Iya. Kaisang itu tidak bisa terlepas dari simbolnya Jokowi. Oke, kalau Permainan apa yang dimainkan? nah kalau lihat Kaisang ini satu hal yang berbeda nih, Bung Odi, karena kita lihat bahwa Kaisang ini kan kenapa dia tidak memilih partai yang berkuasa sekarang? Misalnya PDI, oke, ayah saya di PDI, kakak saya di PDI, kenapa saya tidak bermain di PDI? Ini yang unik, kenapa dia memilih PSI? Karena apa? Pertama, dia mau menunjukkan bahwa anak muda itu bisa membangun dari partai kecil, itu bisa lari untuk mencapai cita-cita di mana dia akan membangun partai kecil untuk bisa masuk di dalam rating di mana mereka mencapai tujuan itu. Itu yang si bungsu daripada anak presiden memilih itu. Buat apa ada isu yang dia mengatakan bahwa kenapa Mas tidak minta izin di ayah? Kalau orang Jawa bilang bahwa pamit ya itu. Tetapi dia bilang ngapain? Ini politik. Saya mau kemana silakan. Karena Kaisang itu mempunyai tujuan yang sangat di mana dia ingin untuk membangkitkan anak muda itu harus bergerak seperti itu. Oke, sudut pandang gimana coba? Dalam politik, siapa pernah bilang ya? Koncharawijojo atau siapa ya? Tapi dia pernah bilang manusia itu homo symbolicus. Artinya bahwa manusia itu dia mengaktifkan seluruh perangkat dalam diri dia melalui simbol dan lambang. Melalui simbol dan lambang. Ini menarik, Bung. Kalau saya mau bilang bahwa dalam pencapaian Jokowi ya, dalam pencapaian Jokowi, dia punya rating yang cukup besar dalam kepemimpinan ini. Kalau saya bahasa saya mau bilang bahwa Jokowi itu tete momo. Oke. Mas Bro, G, NC. Oh iya. Entar, enggak G, aku. Iya. Oh, bentar Mas. Odi, Kak Odi. Ya ini nih Mas. Yes. Kalau masuknya Kaisang di PSI ini, saya percaya bahwa ada banyak banyak pandangan sih yang melihat bahwa Kaisang ini mungkin salah satunya yang tadi Bung Hani bilang bahwa dalam konteks backgroundnya PSI sebagai partainya anak muda, bisa jadi salah satu poin itu dia ingin memulai karir politiknya dari bawah dengan background dia sebagai anak muda, mumpung partai itu menampung anak muda. Artinya
partainya orang muda lah, bahasanya kan begitu. Iya. Dalam satu sisi mungkin itu. Tapi saya percaya bahwa masuknya Kaisang tidak mungkin. Kayaknya tidak pernah mungkin apa. Dia harus berdiri sendiri secara tunggal. Tidak pas juga. Masa sih? Jokowi dalam konteks dia sebagai seorang bapak, pasti dong ada diskusi. Apalagi track record dia sebagai politisi yang mau bilang politisi benar-benar politisi juga tidak, tapi toh realnya dia sudah sampai di titik tertinggi. Artinya dalam konstelasi politik dia sudah duduk di jabatan presiden. Di bawahnya itu dia sudah sasar semua. Mulai dari wali kota sampai gubernur. Jadi tidak mungkin hari ini bangun, Kaisang bangun, mimpi PSI, terus langsung, Pak, esok saya mau masuk PSI. Tidak mungkin. Itu yang saya mau bilang. Tapi, saya mau bilang juga bahwa, tadi saya pakai kata, dengan Odi tadi, Jokowi itu dengan track record dia, dalam kepemimpinan dia, mulai dari Solo, sampai gubernur, sampai saat ini, mau periode kedua ini, dengan pencapaiannya begitu booming sampai masyarakat bahkan dunia antusias dengan kepemimpinan seorang Jokowi, dia punya nama besar. Karena itu tadi saya pakai bahasa Jokowi itu tete momo. Tete momo, itu yang tadi saya bilang. Diedit gambar dia untuk dampingi siapa saja, itu punya poin yang sangat menguntungkan dari sisi marketing politik. Ketika hitung-hitungnya berangkat dari titik itu. Nah, kalau Prabowo saja bisa bermain dalam konteks itu, pertanyaannya adalah, masa sih Kaisang tidak? Jadi orang lain yang hanya doubling foto aja, itu booming loh. Bisa membayangkan bahwa hari ini caleg PDIP misalnya, nggak usah pikir Prabowo lah, kita berpikir aja pileg DPRD lah di bawah. Ketika taruh calon saya misalnya, contoh, terus ketua partai Mega, terus taruh Jokowi, itu produk. Dan yang jelas pasti punya panggung tersendiri. Dengan sendirinya akan mendongkrak elektabilitas. Itu pasti. Nah, pertanyaan yang tadi saya bilang, pembanding aja. Kalau orang lain saya bisa doubling itu, apalagi buku anaknya. Tapi bukan poinnya di situ. Poinnya adalah kenapa atau bagaimana saat panas-panasnya konstelasi politik saat ini, antara, saya munculkan Demokrat ya, antara Demokrat, Nasdem, Gerindra, dan PDIP, Kaisang nongol ke tempat lain. Nah, berarti begini Bu, yang serunya adalah kenapa sampai saya bilang tadi bahwa oke, Kaisang itu sebagai barometer anak-anak muda untuk di PSI. Kalau bahasa marketing adalah brand. Oke. Dijual brand itu. Jokowi Kenapa? brand. Nah, Jokowi adalah brand. Oke. Itu. Lalu tiba-tiba kenapa sampai Giring bisa mengundang Kaisang untuk jadi ketua? Sebagai partner ya. Lalu oke, negosiasi, lalu Kaisang bisa jadi ketua. Nah, itu karena yang tadi pidato Kaisang pertama bahwa saya ingin untuk menaikkan rating daripada PSI. Kalau dia mau ingin untuk berkuasa, dia bisa saja pilih PDI. Nah itu, tetapi kan
dia ingin bagaimana membangun. Ini supaya anak muda itu bisa untuk melirik anak muda. Nah, tapi yang saya bilang bahwa brand itu, Iya. tadi Bu bilang memang benar bahwa Prabowo juga dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar, hanya cuma berdampingan dengan Jokowi, pasang baliho di mana-mana, iya toh. Wah, itu kalau sampai Jokowi ke arah yang berbeda misalnya, itu rugi sekali itu. Kalau dihitung-hitung ya. Nah, tapi itu secara politik. Nah, brand Kaisang adalah Pak Jokowi, Pak Presiden itu untuk saat ini. Sehingga itu akan menjadi rating untuk menaikkan rating daripada PSI. Itu pasti anak muda akan lihat itu. Itu clear. Tapi pertanyaan politisnya adalah di tengah-tengah gonjang ganjing panasnya ini, kan PDIP sementara bertarung sengit nih. Dia kan tidak pernah mau tahu. Kursi kan termasuk kuat dia. Kursi di parlemen. Dia penentu. Sebagai partai pemenangan kan. Iya. Itu poin logis. Tapi pertanyaan politisnya adalah di tengah ganjingnya marak ini, kenapa dia harus pindah? Dari sisi etis, clear. Ketemu akan clear bahwa narasi yang beredar, dan itu bukan saya sendiri yang bilang, itu bukan ini. Pertanyaannya adalah mau apa lagi? Satu-satunya kendaraan yang membuat Jokowi sampai di titik ini, bahkan keluarganya, hanya PDIP loh. Artinya dia mau bilang bahwa logisnya adalah masih kurang apa? Okay. Ngapain pindah? Ya. Kalau dari satu sisi yang tadi dibilang bahwa PSI menjadi wadah tempat di mana pembelajaran partai politik, orang muda bertandan di situ dan memulai sesuatu yang baru, belajar tentang politik mulai dari nol. Itu clear. Tapi pertanyaannya tadi, Iya. ngapain kok masih kurang apa? Nah, ini yang harus disasar sih sebenarnya. Artinya saya mau bilang bahwa bisa tidak kita buka ruang baru? Ruang baru untuk memahami langkah politik yang itu. Yang tadi saya bilang bahwa ini tidak berdiri sendiri, dan hitung-hitungnya saya, dia mulai masuk pada 2019 ketika Prabowo dipanggil masuk. Dari berbagai analisis dan berbagai kajian terserah mau masuk dari sisi dan lubang mana terserah. Tapi bagi saya rujukannya 2024. Ingin pisah mungkin. Ingin pisah ya. Saya dari titik ini. Artinya dia juga tidak mau hidup dalam bayang-bayang itu. Lalu pertanyaannya, apakah dalam bayang-bayang itu dia ingin membuat sebuah dinasti? Politik dalam sebuah dinasti biasa saja. Oke. Politik dalam sebuah dinasti politik itu biasa saja. Jadi munculnya Kaisang dalam konteks harus berpindah pada satu sisi yang tadi dibilang oleh Bung Hani bahwa dia ingin memulai sebuah karir yang baru, ingin mengupgrade PSI, ingin mulai bertumbuh dan belajar dari nol, belajar dari papanya, belajar dari kakaknya, iparnya, terserah, silakan. Tapi saya sedikit nakal untuk masuk di situ. Bahwa apakah mereka ingin pisah? Hidup keluar dari bayang-bayang. Orang biasa bilang tete momo bis besar. Saya bilang itu ingin keluar dari bis besar. Walaupun nanti satu saat ada narasi yang harus diguling seperti bola salju, trek bahwa dulu, monggo, silahkan saja. Saya hormat, angkat topi dan mau bilang bahwa ya saya pernah di situ. Tapi titik sekarang ini sebuah peradaban baru. Entah mau digiring ke peradaban baru terkait dengan demokrasi yang di dalamnya juga bagaimana Jokowi memainkan kepemimpinan dia. Karena agak sedikit lucu juga saat dia tinggi-tingginya dia harus lepaskan power itu tanpa harus menanamkan pilar-pilar itu. Karena itu ada kaitannya dengan larinya Kaisang. Bisa jadi. Kita belum tahu bagaimana nanti
Gibran bermain. Dia bagi saya tidak hitung ipar Bobi karena biasa saja. Bobi biasa. Apalagi kemarin-kemarin munculnya ada kasus apa omnya Bobi atau apa begitu, kalau tidak salah tersandung kasus korupsi. Artinya dengan sendirinya juga hilang. Tapi poin besarnya dua ini. Sekarang Gibran pisah. Kaisang sekarang pisah. Sekarang tinggal tunggu nih. Gibran arah di mana? Kalau Gibran tetap dan bermain, karena dalam kepemimpinan ini dia tidak akan pernah bisa karena dia masih menjabat sebagai wali kota kan. Tapi setelah ini, setelah beliau ini turun, kemana arah? Karena kan buka ruang baru aja untuk bisa analisis sedikit liar, pandangan sedikit liar. Nah, kalau itu dia jadi, rujukannya hanya sederhana. Bagi saya dua, yang tadi saya bilang bahwa rivalnya masuk karena rujukannya nanti 2024. Nanti kita lihat bahwa bagaimana Prabowo mau bermain. Karena dia tidak ada segi abu-abu. Dari sisi partai dia akan pilih ke Ganjar. Tapi dia juga kalau dalam konteks yang tadi saya bilang bahwa dia ingin juga masuknya Gibran pindah ke sebelah, itu bahagian dari perilaku simbolik, narasi simbolik yang dia mau bilang bahwa saya ingin keluar dari bayang-bayang itu. Ya memang itu bisa, kalau mau dilihat dalam konteks itu memang kita mungkin ya sedikit tadi Bung Lex bilang bahwa sedikit nakal ya. Nah memang itu arahnya ke sana. Kalau bermain caturnya memang arahnya seperti itu. Nah saya mau katakan seperti begini bahwa Kaisang sebagai anak muda dia menunjukkan satu konteks politik yang berbeda. Dalam arti bahwa memang saya mungkin dalam seperti ini kalau berpikir anak muda sekarang, saya ingin melihat partai yang berkuasa sekarang. Nah, tapi satu sisi bahwa Kaisang main seperti ini masuk di PSI di mana partai yang belum terhitung sangat luas di Indonesia, belum banyak masyarakat yang belum kenal karena masih berapa persen saja di bawah itu. Nah, disitulah nilai di mana seorang anak muda untuk mendukung hal itu supaya ini bisa meningkatkan partai baru. Nah seperti itu. Karena kalau dia ingin lihat yang tadi Bung Lex bilang bahwa ini seperti bayang-bayang ya. Tadi saya bilang bahwa ini memang catur. Kan kita tidak tahu bermain catur itu arahnya kemana. Bagaimana orang yang itu saja yang bisa mengetahui catur ini saya akan melewati ini agar saya bisa melewati ini. Itu cuma hanya orang yang bermain catur. Nah bisa saja seperti itu. Sepakat. Dalam hal ini, dari dulu kan kita selalu bilang bahwa Jokowi itu pintar main catur politik. Ya, dia gandeng sana sini. Kita lihat historinya, Jokowi tidak punya pendukung sama sekali saat dia awal berkuasa. Kalau dia gandeng satu-satu, TNI dia gandeng, dia taruh posisi Kapolri dia, orangnya dia. Seluruhnya, dia pintar bermain catur. Posisi Kaisang masuk dalam PSI kalau hanya untuk meningkatkan dan kepercayaan politik bagi generasi muda bahwa politik itu baik, dia tidak akan mengambil posisi sebagai ketua partai di PSI. Kalau saya saat dia menjadi ketua partai, dengar berita itu, saya tidak sepakat. Kalau mau bangun PSI baik, saya pilih ilmiahnya. Track recordnya jelas. Track record kerjanya jelas. Kaisang tidak. Tidak bisa, berarti itu terlepas dari cuma hanya menaikkan. Nah, melihat track record dari PSI sendiri, orang yang mampu menjadi tandem kritis bagi pemerintah, terutama bagi Anies saat di DKI. Kalau kita lihat percaturan politik, mau Prabowo, Anies, dan PDI jadi, PSI tetap akan menjadi mitra kritis bagi pemerintah. Prabowo wajib divisi. Kenapa dia pasang anak di situ? Kalau lihat catur ya. Tetapi ada juga simbol politik. Kalau cuma naik masuk ke PSI oke. Tetapi kenapa jadi ketua? Berarti itu simbol politik yang sangat kuat dari generasi muda. Simbol Jokowi
untuk mendukung siapa dari sisi anak muda harus diambil tuh suaranya. Siapa yang harus dipasang di situ? Siapa yang harus bisa memperkuat kaki-kaki orang yang nanti didukung oleh Jokowi? Tidak. Ini bilang kita bicara masalah catur. Ya. Nah, kalau Jokowi beralih ke Ganjar, PDI berarti berhadapan dengan tandem dengan PSI. PSI masuk pada PDI, bermitra, berkoalisi. Apakah PSI diwongke lah kalau bahasa Indonesia. Nah, menurut saya pertanyaan berikut ini, arah politik Jokowi itu mengarah ke siapa? Kalau kita melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, menurut Bung Hani dulu ya. Oke, iya, kalau arah Jokowi Pasti dia pilih Ganjar. kemana itu pasti Ganjar, karena itu rumah. Pertama, itu rumah yang memang Jokowi besar dari situ. Lalu yang melanjutkan adalah Pak Ganjar. Pasti tetap PDI. Logikanya apa? Itu. Logikanya begini, kemarin statement yang sudah viral di video bahwa Pak Ganjar ketika sudah selesai pemilihan, langsung program ini dijalankan. Itu statement. Perlu dianalisa baik. Siapa? Pak Jokowi. Itu coba lihat di video. Ada itu bahwa Pak Ganjar ketika selesai pemilihan langsung program ini dijalankan. Dan disitulah saya dapat poinnya. Bahwa memang apapun yang terjadi tetap Pak Jokowi akan kembali ke rumah. Di mana rumah itu dia dibesarkan. Poin etis ya, Bung Ari? Iya. Oke, Bung Ari. Tadi saya sempat bilang bahwa percakapan yang waktu masih kita off ya. Saat off itu kan saya bilang, ini enaknya sipil kalau bermain di dalam politik. Ini enaknya kalau sipil jadi politik. Dia tidak ada beban. Dia bermain aja. Dia paham bahwa yang paling penting dari sebuah kepemimpinan itu bagaimana dia menitipkan sebuah legacy yang kuat. Sebuah warisan dalam kepemimpinan yang kuat. Dalam konteks legacy itu yang ditanamkan, yang sepanjang ini kita sudah lihat, itu dibungkus di dalamnya bagaimana keluarganya, anak-anaknya, itu juga digiring bermain di dalam ruang-ruang itu. Karena itu pertanyaan tadi yang Udi bilang itu menjadi yang sangat pertanyaan yang luar biasa. Kalau masuk biasa, tapi ngapain juga jadi ketua? Apa poin politisnya di situ? Kan itu yang disasar. Nah, itu yang dibilang bahwa ternyata gaun Jokowi ini kan masih kencang. Artinya sebenarnya mau bilang begitu. Ternyata dalam hitung-hitungan politik, nama besar brand itu juga menjadi penting. Brand siapa? Brand papanya. Nah, itu Artinya tadi saya bilang bahwa kalau orang lain saja doubling fotonya itu juga untung, apalagi anaknya. Kan PSI bahasa paling ekstrim mau bilang makan untung juga di situ. Artinya kalau dia betul-betul partai yang nasionalis, partai yang nasionalis pasti, rasional, berarti dia akan hitung tracknya. Apa sih background Kaisang? Apa poinnya? Poinnya apa? Ketika dia mau tiba-tiba masuk langsung dorong jadi ketua. Saya satu poinnya berlindung di Tete Momo itu. Yang tadi saya bilang, nama besar brand itu. Kenapa? Sepanjang 10 tahun ini tidak bisa dipungkiri. Karena namanya itu. Dan Jokowi juga sendiri sadar dengan sesadar-sadarnya. Bahwa dia punya nama itu masih besar. Karena itu daripada saya turun lalu hilang, mendingan kalian kuasai ini. Bahasa sederhananya mau bilang kan begitu. Duduk dong di pola-pola ini. Hitungan kasarnya minimal Gibran dulu di PDI. Kau dulu di Kaisang dulu di PSI. Nanti hitungnya berikut, Bobinya di mana? Nanti kita hitung aja. Bobinya mau dulu di mana sekarang? Apakah masih dengan Gibran? Tapi tidak tahu. Karena ini semua kan periode pertama nih. Iya. Ini kan hitung-hitungnya periode pertama. Iya.
Tapi minimal ada pecah kongsi. Tidak hanya di dalam bis besar, minimal ada satu bis lagi. Nah, satu bis itu yang dia mau bilang bahwa dia keluar dari bayang-bayang itu. Dia mau keluar dari bayang-bayang itu. Secara etis dia sadar. Dia sadar bahwa dia siapa, dia dibesarkan, dia siapa. Dia keluar dari rahim siapa? Rahim politis siapa? Rahim politik PDIP kok. Karena itu dia sadar. Dalam konteks dia sebagai seorang kepala negara, dia tahu juga ruang. Karena itu dia tidak akan pernah menentukan bahwa dia kemana. Tapi itu yang tadi saya bilang bahwa ketika memahami konteks politik dan memahami manusia sebagai homo symbolicus, ada lambang-lambang dan simbol-simbol yang juga sepanjang ini sudah dimainkan oleh Jokowi. Pertanyaannya nanti penempatan dia jatuh seperti apa, betul yang tadi Bung Hani bilang, bahwa itu hanya para elit yang akan bisa pahami itu. Tapi analisis di bawah ini terus bergulir. Dan akan bisa baca itu dari langkah-langkah itu. Minimal ada indikator-indikator itu untuk bisa memahami bahwa dia arah kemana. Saya dalam posisi tidak memastikan bahwa Jokowi ada secara permanen dia ada di Prabowo atau secara permanen juga dia ada di Ganjar. Karena dari sisi hitung-hitungan politik clear dia akan ikut Ganjar, itu clear. Kalau kita hitung tracknya, ya dia orang PDIP kok, kan tidak mungkin juga. Lalu dia keluar dari rahim itu juga kok, keluarganya juga dan anak-anaknya juga dibesarkan dan bertumbuh gitu toh. Dia menang atas instruksi partai Megawati untuk siap memenangkan Bobi, siap mengamankan Ganjar, siap mengamankan Gibran. Itu instruksi itu turun dari atas kok. Karena itu secara etis dia tahu itu. Oke, Bu Hani, apakah ada kemungkinan Jokowi ingin pindah partai? Kalau secara kasat mata saya melihat bahwa untuk sementara memang Jokowi pasti di PDI. Karena memang yang tadi saya bilang bahwa tetap dia dibesarkan, dilahirkan dari partai itu. Dia tidak akan pindah. Memang untuk sementara ini banyak masyarakat akan berpikir bahwa oh Jokowi bermain. Yang tadi saya katakan bahwa itu mereka bermain catur. Lalu di mana Jokowi ini mau arah kemana, partai mana. Tetapi dia belum bisa menentukan itu. Karena apa? Dia masih menjabat sebagai presiden. Dia harus netral. Tetapi akan dilihat pada saat dia sudah turun jabatan, lalu sebagai masyarakat biasa. Itu kan dia, oke, dia mau kemana, terserah dia. Tetapi pasti setidaknya itu akan posisi di rumah yang sama. Seperti itu. Dia tidak akan pindah ke rumah yang berbeda. Karena pada dasarnya adalah Jokowi itu dibesarkan, dilahirkan dari rumah PDI. Walaupun dia diejek-ejek sampai dikatakan dengan masyarakat dengan kata-kata yang kasar, tapi dia tidak pernah pindah. Walaupun banyak hal yang terjadi, misalnya ketua umum mengatakan bahwa kamu itu dibesarkan oleh partai ini, tapi dia pada posisi bahwa itu yang membuat saya itu yakin sekali Jokowi pasti akan tetap di rumah PDI seperti itu. Sabar. Ini. Ya mungkin Bung Alex akan berpikir yang berbeda. Saya kenapa tidak bisa mengatakan hal itu? Karena dia posisi masih jadi presiden, harus netral. Ini perlu diingatkan. Iya, itu clear. Itu clear. Karena bermain catur ini kan orang belum bisa pasti. Apakah pertanyaan ini? Apakah Jokowi netral? Enggak, kenapa saya harus jawab ini karena begini. Dia tidak bisa bilang bahwa saya harus ini. Dia posisinya presiden. Tetap dia akan netral. Itu selagi menjabat. Ya. Itu selagi menjabat. Ya, clear itu clear ya, harus clear. ada tanda kutip bahwa saya sebagai presiden, pimpinan negara, itu ada harus undang-undang pada yang posisi. kawal Karena dia. Itu pada aturan. Tetapi ketika dia sudah selesai menjabat, ini yang perlu dipertanyakan karena ini catur yang sedang bermain. Nah itu. Tetapi hati kecil saya bahwa saya mengatakan bahwa Jokowi tidak akan pindah kemana-mana. Dia akan besar di PDI kok, lahir dari PDI. Netralnya Jokowi sebagai seorang
Betul. Secara statement dia pasti tidak akan pernah bilang A atau B, karena harus itu terjadi dinamika politik yang besar kalau dia berani sebuah statement. Tetapi yang terjadi di lapangan, action. Mungkin pernyataan Bung Hani tadi bilang bahwa Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar jadi ini tolong program diteruskan, itu sebuah statement. Tapi action yang terjadi bukan hal kecil Kaisang menjadi seorang ketua PSI. Bukan hal kecil ketika Projo kumpul di Solo untuk membuat relawan untuk Prabowo. Itu action. Action langsung dari kaki tangan Jokowi, anak-anak semuanya. Berbeda halnya kalau cuma statement sebagai seorang kepala negara. Nah, bisa dikaji simbol-simbol, karena dia seorang kepala negara belum tentu bisa netral. Dia akan menentukan pilihan di hati kecilnya juga dong. Nah, ada statement, ada action ini. Nah, silakan Bung Ari. Bilang buat saya, tunjukkan untuk saya satu statement dari Projo yang memastikan bahwa dia Projo dukung Ganjar. Karena setahu saya dari beberapa podcast bahkan beberapa saluran TV ketika undang ketua Projo, Projo belum bisa menentukan itu. Walaupun secara terminologi jelas paham bahwa Projo itu dari siapa. Artinya saya mau bilang bahwa bagi Projo sederhana, terlepas dari partai atau apa. Ini yang saya baca. Bagi Projo sederhana. Kita tunggu arahan Pak Jokowi. Walaupun Projo juga sadar bahwa Jokowi tidak berdiri sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, saya nyambung ya dengan Bung Hani tadi bahwa, atau dengan Bu Odi tadi bahwa, apakah dia mau keluar? Apakah setelah ini dia mau keluar? Dua, pertama, dia mau keluar. Bagi saya sederhana, dia mau keluar. Secara etis dia mau tetap. Tapi dari langkah politisnya, saya mau bilang bahwa dia mau keluar. Karena itu Kaisang didorong. Tracknya ini panjang. Itu yang tadi saya bilang. Tidak mungkin keputusan Kaisang itu berdiri tunggal, bos. Masa sih Jokowi yang malah melintang dalam strategi politik? Dia harus tanpa ada percakapan dengan anaknya. Minimal, Pak, saya mau pindah loh. Saya mau ke PSI. Minimal. Itu paling kasar. Bisa membayangkan jawaban Jokowi? Apakah jawaban Jokowi dalam artian bahwa papanya saat makan ya, Pak, saya mau ke PSI. Ya sudah, silahkan. Masa sih? Tidak ada hitung-hitungan. Tidak mungkin. Karena itu saya tadi bilang bahwa apakah dia mau keluar? Ya. Bagi saya dia mau keluar. Dia mau keluar dari bayang-bayang itu. Yang berikut, apakah dia mau tetap? Ya, dia tetap dalam kapasitas sebagai pribadi yang menyudahi kepemimpinannya, yang telah melaksanakan kepemimpinannya dengan sadar bahwa bis ini yang telah mengantar saya. Karena itu sampai pada tapal batas ini saya selesai. Clear. Tapi legasinya akan dipikul terus oleh anak-anaknya di partai yang lain. Itu yang jadi tete momo. Karena itu dia dorong pindah. Tinggal tunggu hitung saja langkah Gibran seperti apa dengan Bobi. Sampai kalau langkah Gibran, ini belum tahu ya, apakah nanti Gibran dia masuk karena ada isu. Saya bilang isu karena baru dalam gonjang-ganjing bahwa dia nanti mau bermain dengan Prabowo jadi wakil. Belum tahu clear atau tidak. Elit akan hitung-hitungan.
Tapi kalau sampai itu terjadi, bahwa secara simbol dia lakukan resistensi besar-besaran. Itu clear. Karena dia punya hitungan bahwa saya katakan ini karena satu, saya berangkat dari komunitas dia. Komunitas dia salah satunya Projo yang belum mau untuk bisa memberikan ini. Walaupun ada yang napi polisi sendiri terang-terangan bilang bahwa oh, itu pastilah ke sana lagi tinggal tunggu waktu. Nah, itu terserah. Tapi statement Projo dari beberapa bulan yang lalu saat diwawancara oleh TV One kalau tidak salah, itu clear bahwa kita tunggu arahan beliau. Apa bedanya kita tunggu arahan beliau dan apa bedanya Jokowi dia sendiri adalah PDIP? Kenapa tidak langsung saja bilang bahwa ini? Langsung ke PDIP dan ada yang dulu bilang bahwa pasti dia bilang bahwa kita tunggu dulu. Harus ada arahan Pak Jokowi. Loh, bukannya Pak Jokowi itu PDIP? Kenapa tidak bilang saja? Buat kalkulasi yang pasti sehingga publik tidak mereka-reka dan membangun asumsi liar. Kenapa mesti harus pumpam-pumpam di sana berdebat di ruang publik di media, sedangkan setelah itu habis berjabat tangan dan sebagainya, sedangkan di luar masyarakat sementara melakukan analisis yang luar biasa. Kan simpel. Apa dibalik makna itu? Apakah sengaja hanya untuk memanas-manasi sehingga buat iklim politik pas mau masuk ke 2024 yang tinggal sisa beberapa bulan ini supaya lebih panas? Saya pikir tidak juga. Maturitas politikus itu terlalu sangat dikasihani lah. Tapi begini Bung Lex, bahwa ada sesuatu yang unik dari PDI yang saya ikuti, bahwa memang dalam hal ini PDI itu dia sedang bermain-main. Pertama ya, tadi Ibu Alex bilang bahwa kita melihat situasi yang sekarang lagi memanas-manas. Memang itu yang dimainkan oleh PDI. Iya. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Kita lihat dalam sejarah dari PDI, mereka pertama mengangkat nama baik Puan. Puan di mana-mana, Puan menjadi presiden. Iya, tak? Itu yang dimainkan oleh PDI pada saat itu. Mulailah partai-partai lain mulai munculkan dia punya siapa sih sebenarnya yang harus jadi presiden. Lalu itu mulai dianalisis oleh masyarakat umum. Ternyata mereka cuma hanya bermain itu. PDI bermain itu bahwa Puan ditonjolkan. Tetapi ada seseorang yang harus kuat di belakang untuk maju. Isu-isu yang telah terjadi dunia sepak bola yang terjadi, disitulah Pak Ganjar mulai bersuara. PDI bermain cantik, bos. Santai, sabar. Jadi mereka bermain situasi itu sangat unik. Bermain politik di mana masyarakat mulai mempunyai banyak perspektif, banyak pandangan bahwa seperti ini. Oh, Puan tidak bisa, Puan disitulah langkah di mana partai PDI harus menunjuk siapa sebenarnya yang harus seorang presiden. Ganjar muncul. Padahal banyak orang bilang bahwa Ganjar tidak bisa jadi apa-apa. Udahlah keluar daripada PDI. Tapi Ganjar masih di situ. Karena disitulah PDI bermain. Oke, sekarang mereka sudah menentukan siapa presidennya. Dan statement mereka adalah GP, Ganjar Presiden. Itu tidak boleh ada yang ganggu-gugat. Karena isu di masyarakat bahwa Ganjar akan jadi wakil dari Prabowo. Mereka punya statement bahwa Ganjar Presiden. Itu sudah sah. Itu bermainnya politiknya PDI. Oke, sekarang kita lihat. Mereka sekarang lagi bermain catur untuk bagaimana supaya siapa sebenarnya yang menjadi wakil. Mereka bermain isu. Oke, Gibran berpasangan. Ini sedang bermain isu. Kita akan lihat siapa sebenarnya yang akan, di mana timing akan tepat wakil yang hebat untuk bisa berdampingan dengan Ganjar. Itu bermainnya PDI seperti itu. Jadi ketika orang bilang, oh ini Gibran ke sini, kunjungan Pak Prabowo ke Solo seperti ini, disitulah mereka bermain isu. PDI itu pintar, pasti mereka akan bermain. Timingnya akan tepat dengan dia mempunyai wakil. Jadi kita bisa lanjut di segmen berikut.
Nah, dikit aja. Karena memang itu. Nah. Itulah politik. Itulah Bu Alex itu Iya, politik iya. yang skenario Iya. yang sangat Oke. Bagi saya sederhana. PDIP sudah punya calon wakil. Saya tidak tahu orang lain, tapi bagi saya clear. PDIP sudah punya. Bagi saya. Gulirnya, panasnya iklim politik bagi saya sederhana. Itu dibuat panas. Kenapa dibuat panas? Supaya muncul tanggapan dan itu alat untuk dijadikan analisis. Iya, memang harus begitu. Sebentar. Itu pasti. Itu clear di situ. Karena itu bagi saya ketika bicara bahwa riuk pikuk yang terjadi di bawah ini, goncang-ganjing yang terjadi di bawah untuk memahami bahwa beberapa nama mungkin Ganjar Gibran dan sebagainya terkait dengan hitung-hitungan koalisi nanti. Tapi bagi saya sederhana, ini dibuat. Satu. Yang kedua, terkait dengan calon sudah ada. Bagi saya, calon sudah ada. Tinggal bagaimana dia konsolidasinya ke bawah. Tinggal bagaimana koalisi itu kuat dalam proses konsolidasi dan penempatan dan sebagainya. Lalu dia turun sampai di akar di bawah. Lalu yang paling penting adalah menjaga. Ini sementara semua perebutkan nama besarnya Jokowi. Itu saja. Jadi kalau hitung-hitungannya bahwa sementara perebutan wakil dari Ganjar dan sebagainya, nah, bagi saya sederhana, sudah ada. Terserah. Mau hitungnya seperti apa, tapi bagi saya sudah ada. Oke, kita lanjut di segmen minggu depan mungkin ya. Oke. Teks. Satu pertanyaan. Oke. Pertanyaan. Nanti untuk minggu depan. Apakah Jokowi itu terlibat dalam strategi PDI atau dia terlibat dalam kedua strategi pasang ini antara Prabowo dan Ganjar? Oke, kita lanjut minggu depan. Oke. Sip.